Hadirin yang berbahagia, meningkat pada acara inti pada hari ini, uraian hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Muhammad bin Ali bin Yahya, sekaligus doa kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man wala. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى أيضا: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق الله الرسول الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, yang saya hormati sesepuh Prikopti Indramayu, KSP Mitra Jasa, yang semoga kita doakan selalu sehat walafiat. Yang saya hormati segenap pengurus, pengawas Prikopti Indramayu dan KSP Mitra Jasa yang sama-sama kita cintai. Yang saya hormati segenap karyawan dan karyawati dan semua yang hadir di tempat ini, para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Dan tidak ketinggalan yang saya hormati Al-Ustaz Subhun yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang menambah suasana dalam acara halal bihalal ini menjadi penuh dengan rahmatnya Allah. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini tepat 15 Syawal. Berarti kita sudah ditinggal bulan suci Ramadan sudah kurang lebih 15 hari. Oleh karenanya, karena ini masih suasana Syawal, pertama-tama saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kenapa kita harus saling maaf-memaafkan? Ini sekaligus ada sedikit ibu bapak yang perlu saya jelaskan mengenai acara halal bihalal. Kalau kita lihat di belakang saya ini, tulisan halal bihalalnya paling gede. Ya. Ada sebagian saudara kita ini iseng, Pak. Tahu iseng, Bu? Bu? Tahu iseng? Nanya-nanya, Pak Ustaz, saya mau tanya, katanya, acara halal bihalal itu ada enggak sih ayatnya, dalilnya dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya mau tanya, Pak, ada enggak dalilnya, Pak, halal bihalal dalam Quran ataupun hadis Nabi tentang halal bihalal? Ada? Kalau ada, sebutkan ayatnya, sebutkan suratnya. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Sampai kepala kita pitak, botak, cari itu
hadis Nabi tentang halal bihalal ada? Nggak ada. Lalu yang jadi permasalahan kita ini di Indonesia biasanya kalau habis lebaran di kantor-kantor biasanya nih di kompleks itu diadakan acara halal bihalal. Lalu yang jadi masalah kalau dalilnya di Quran tidak ada, di hadis Nabi tidak ada, lalu kita melaksanakan halal bihalal, dosa tidak? Ayo, salah tidak? Karena kan ada tuh Pak, saudara-saudara kita tuh ya, kalau tidak ada dalilnya dalam Quran, tidak ada dalilnya dalam hadis Nabi, tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan itu namanya bid'ah. Bid'ah itu sesat, yang sesat masuk neraka. Berarti kita ini masuk neraka semua Pak. Masa adalah halal bihalal kok bisa kita masuk neraka? Betul. Gampangnya gini, saya nggak usah pakai dalil, pakai akal-akalan saja lah. Ibu tahu kangkung? Kangkung? Tahu? Kangkung halal atau haram? Halal. Tahu ke? Tahu. Tahu ke halal atau haram? Halal. Sambal kacang. Tahu sambal kacang? Atau sambal asam tuh? Halal atau haram? Halal. Kalau dijadikan satu kangkung tauge sama sambal kacang namanya apa? Ubah. Kalau yang namanya kangkung halal, tauge halal, sambal kacang halal, dijadikan satu namanya Kalau begitu rumbah halal apa haram? Kenapa rumbah halal? Karena bahan-bahannya dari yang halal. Betul. Karena di rumbah itu bahannya apa? Kangkung. Kangkung tadi kita sama-sama sebut halal. Tauge halal apa haram? Halal. Sambal kacang halal apa haram? Halal. Betul. Karena bahannya adalah halal, dijadikan satu namanya rumbah. Berarti rumbah halal. Sama. Halal bihalal. Isinya halal bihalal apa sih Pak? Kangkung. Isinya halal bihalal. Kursi isinya rumbah kursi. Ini kayak kita dengan acara halal bihalal. Isinya halal bihalal apa? Dan itu membawa acara pertama pembukaan ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran, Ustaz Suhun, kita mustami pendengar. Dengerin orang ngaji Quran bagus apa tidak? Bagus. Ngaji Quran bagus apa tidak? Bagus. Itu satu isinya. Betul? Lalu tadi ada sambutan-sambutan. Sambutannya bagus-bagus semua, baik-baik semua. Kita dengerin orang lagi ngomong, menghargai, ya kan, orang yang sedang bicara, menghargai orang yang sedang berbicara. Bagus apa tidak? Bagus. Saya sedang mau'idatul hasanah, ceramah agama, memberikan ilmu kepada Bapak Ibu. Bagus apa tidak? Bagus. Nanti kemudian isinya halal bihalal, ada saling memaafkan, saling berjabat tangan kita ibu bapak. Kata Nabi, berjabat tangannya dua orang muslim. Ketika mereka berjabat tangan, dosa keduanya Allah ampunkan sebelum mereka berpisah. Jadi orang kalau berjabat tangan saling memaafkan, bagus apa tidak? Nanti kemudian ditutup dengan ramah tamah, makan bareng-bareng. Udah disiapkan belum? Di situ ada sedekah. Di situ ada sedekah. Kita makan bareng-bareng. Bagus apa enggak? Bagus. Nah, yang tadi saya sebutkan satu persatu, enggak ada yang jelek, bagus semua. Dikemas acara itu dalam satu judul namanya halal bihalal. Jadi kalau begitu halal bihalal bagus apa tidak? Bagus. Jadi nggak ada yang salah Bapak Ibu. Memang halal bihalal itu tapi disebutkan adat istiadat kita orang Indonesia. Ibu bapak kalau cari di Saudi halal bihalal nggak ada Bu.
Nggak ada. Di negara sebelah Singapura saja, ibu tahu Singapura? Tahu Singapura? Pak tahu Singapura? Bapak tahu Singaraja? Nah, sebelahnya ada Pak. Itu nggak ada Pak, halal bihalal nggak ada. Cuma ada di Indonesia. Karena kita ini Indonesia ini, masya Allah kaya dengan budaya. Mudik itu nggak ada di negara lain. Di negara kita Pak Indonesia, mudik itu masya Allah luar biasa. Sepertinya sesuatu yang wajib. Kalau nggak mudik itu nggak enak. Kalau mau orang duit nggak mau utang-utang, bahkan seperti mudik Pak. Urusan kapan? Betul? Iya Pak ya? Iya. Jadi mohon maaf ibu bapak yang dirahmati Allah, barangkali ada di antara kita yang masih mempermasalahkan masalah halal bihalal. Jadi semua itu halal bihalal bagus. Baik ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada acara halal bihalal pada kesempatan yang berbahagia ini menyongsong tema jadikanlah momentum halal bihalal sebagai sarana untuk saling memaafkan, memperkokoh hubungan silaturahim dan kebersamaan. Saya ingat hadis kursi. Dalam sebuah hadis kursi Allah berfirman, kata Allah begini, Ar-Rahman, saya itu Ar-Rahman, pengasih. Khalaqtur Rahim, yang menciptakan kasih sayang itu aku, kata Allah. Wa syaqaqtu lahasman min ismi, ku percikan nama daripada namaku. Ingat Bapak Ibu, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul. Makanya Allah katakan, ku percikan nama daripada namaku Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah merupakan sifat Allah. Kalau kita mencontoh sifat Allah, bagus apa tidak? Kita hidup di dunia nggak sendiri. Ibu punya suami, kita punya istri Pak. Sayang nggak Pak kita sama istri? Pak, sayangnya beda sih. Sayang nggak sama istri? Ibu sayang nggak sama suami? Mesti sayang. Hati-hati bagi istri yang tidak sayang kepada suami. Jaga suami, jangan kau sakiti. Jagalah suami biar tidak kawin. Iya kan? Itu kan sebagian daripada sifat Allah. Kita mengasihi, kita menyayangi. Terlebih ketika kita punya anak kita sayangi, anak kita cintai. Rahman wa Rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu insya Allah ada pada diri kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Faman wasalaha wasaltuhu, siapa orang yang menjalin hubungan silaturahim, nyambung silaturahimnya, maka Allah akan menyambung silaturahim kepadanya. Sebaliknya, wa man qata'aha qata'tuhu, siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan putus hubungan dengannya. Jadi hati-hati nih, gak boleh kita putus silaturahim. Kata Nabi Muhammad SAW, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahim. Makanya dulu Bapak Ibu ada sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amr. Siapa namanya Pak? Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr ini ditanya sama Rasulullah, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Wahai Uqbah, maukah saya kasih tahu tentang apa ya Rasulullah? Penduduk akhlak, penduduk yang terbaik bagi dunia dan akhirat.
akhlak yang terbaik bagi penduduk dunia dan akhirat. Ini dengar baik-baik nih, Bapak Ibu. Akhlak yang terbaik, kata Nabi, terbaik bagi penduduk dunia dan akhirat. Apa itu ya Rasul? Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, tasilu man qata'aka, menyambung silaturahim yang sudah terputus. Pak Bu, belum lama kita lihat banyak saudara kita yang mudik dari kota ke kampung. Benar? Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta, yang punya mobil bawa mobil, yang nggak punya mobil minjem mobil, nyewa, naik travel, pakai motor, yang punya motor mudik pakai motor, nggak punya motor bajai. Jadi saking pengen apanya? Mudik. Sampai ada orang mudik pakai sepeda loh Pak. Betul. Saking pengen apanya tuh? Mudik. Kita nggak punya uang, kita cari gimana caranya supaya punya uang. Pengen mudik. Sampai ada yang jalan kaki juga loh orang mudik itu. Saya mau tanya, mudik ke kampung halaman tujuannya apa sih? Apa tujuannya? Silaturahmi. Pingin ketemu sama sanak saudara, pingin ketemu sama orang tua, betul? Betul nggak? Tujuannya silaturahim, Pak. Masya Allah, biar kata di perjalanan macet nggak jadi masalah. Betul, tadi saya tiap tahun mudik, tapi saya mudiknya bukan ke kampung Pak, ke kota. Karena kebetulan istri saya orang Jakarta, jadi mudiknya ke kota. Orang lain dari kota ke kampung, saya dari kampung ke kota. Enak, sepi. Sepi. Orang pada ke Jawa, kita ke sana. Makanya Jakarta itu nggak butuh gubernur, Bu. Jakarta itu gubernurnya mau siapa saja, macet Pak. Yang dibutuhkan Jakarta itu apa? Lebaran. Iya, coba lebaran di sana, sepi Bu, nggak macet Bu. Makanya gubernurnya mau siapa aja, Jakarta tetap macet. Makanya yang dibutuhkan gubernur, yang dibutuhkan Jakarta bukan gubernur, lebaran. Insya Allah, lowong Pak, enak, sepi, ya kan? Apa tujuan mereka? Pengen mudik, silaturahmi. Makanya kata Allah, siapa yang menyambung silaturahim, aku akan sambung hubungan dengannya. Tapi siapa yang memutuskan silaturahim, aku pun akan putus hubungan dengannya. Wa man sabbataha sabbatuhu, siapa yang memperkokohnya, memperkuatnya, maka aku pun akan memperkokoh dan memperkuatnya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatnya Allah lebih aku dahulukan daripada murkanya Allah. Maksudnya orang-orang yang silaturahim pasti akan diberikan rahmat oleh Allah. Nih kayak kita nih, Bapak, siang hari ini kita sama-sama kumpul silaturahim lewat judul halal bihalal. Ini kita semua dapat rahmatnya Allah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Saya mau tanya, ibu bapak Allah menciptakan rahmat ada berapa? Jom, yang bisa jawab boleh pulang. Allah menciptakan rahmat itu ada berapa jumlahnya? Berapa? 2. Ada yang jawab 2. Titik amat 2. Allah menciptakan rahmat, jumlah keseluruhannya 100 rahmat. Berapa Bu Pak? 100 rahmat. Dengar baik-baik. 100 rahmat itu Allah turunkan 1 rahmat di dunia. Jadi di dunia ini Allah cuma turunkan 1 rahmat. 1 rahmat saja yang Allah turunkan ke dunia banyak membuat kita hamba-hambanya jadi bahagia, senang. Betul nggak? Saya mau tanya, kemarin Idul Fitri senang nggak? Saking senangnya, habis Lebaran itu kan ada puasa sunnah syawal. Betul? Puasa beli. Oh, udah jujur aja. Dong lagi seneng, ya kan? Tamu masih banyak, suasana masih
Lebaran, betul? Belum lama juga kita puasa Ramadan sebulan. Masa puasa mani? Kok gak agapan? Kuenya masih banyak. Makanya buru-buru puasa sawah, singana puasa sahabat nyawer, nyawali berjabur. Betul. Saking bahagianya kita. Bayangin, satu rahmatnya Allah yang Allah turunkan di dunia membuat kita bahagia. Lalu Kang Ayub, saya mau tanya, yang 99 rahmatnya kemana? Di akhirat. Nanti Allah akan berikan ketika kita nanti berada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ibu bapak, seandainya kita ditakdirkan Allah masuk ke dalam surga, maka kita adalah hamba-hamba Allah yang paling beruntung. Karena di surga itu penuh dengan nikmat. Amin. Dan nikmatnya lebih, ya kan, daripada nikmat dunia yang sebegini nikmatnya. Nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan kenikmatan surgawiyah. Saya mau tanya, kita hidup di dunia enak apa enggak nih? Enak apa? Enak. Kata siapa bilang nggak enak? Yang bilang nggak enak karena utangnya banyak. Ya banyak. Betul. Nikmat di dunia ini ibu bapak. Orang kalau tahu ilmunya, caranya hidup di dunia, pasti dia akan mendapatkan kenikmatan. Betul? Betul. Nih ibu bapak anak rumah tangga, suami istri, kalau tahu ilmu perkawinan, insya Allah gak bakal ribut tiap hari. Yang berantem tiap hari itu kenapa? Karena gak tahu ilmunya perkawinan, gak tahu ilmunya orang rumah tangga. Ribut tuh, Senin tukaran, Selasa tukaran, Rebo tukaran, Kamis tukaran, Jumat tukaran, Sabtu tukaran, Minggu mestinya pare tukaran. Yang mau kerja aku bakal minggu kan pare. Ini kita minggu tetap masih tukaran. Kenapa? Karena memang sudah kebiasaan, nggak tahu ilmu. Makanya ibu mohon maaf, Bu, ibu jangan berani melawan sama suami kalau pengen masuk surga. Bu, jangan berani melawan sama suami. Kata Nabi, wanita atau seorang istri kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah, taat bakti kepada suamimu, kau akan mendapatkan surganya Allah. Tapi sebaliknya, istri yang tidak mau taat, tidak mau bakti kepada suaminya, jangankan masuk surga, cium bau surga saja kau tidak akan dapatkan. Kurung anak Pak Sikil itu, ya iya, hari laki ini bener. Hari laki ini bener, saya tak turuti. Hari laki ini bener, yang kau dingin betul Bu. Saya mau tanya, memang ada suami yang gak bener? Ada? Banyak? Mana orangnya? Walaupun ibu punya suami gak bener, catatan nih, dengar baik-baik nih, Pak Ibu, Pak Istri. Kalau selagi masih memberikan nafkah lahir batin, wajib bagi seorang istri untuk taat dan bakti kepada suaminya. Selagi masih memberikan nafkah lahir batin. Tapi kalau seandainya seorang suami sudah lagi tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya, baru kita boleh nggak bakti sama suami. Kenapa? Nggak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Lalu duit nakal, tapi giliran nyawer anak. Ada nih yang diwongin anak. Dia harus menang apa yang perlu gitu. Kenapa? Masya Allah. Jadi ini yang pertama, menyambung silaturahim yang sudah terputus. Kata Nabi, itu adalah akhlak yang terbaik wahai Uqbah. Satu. Yang kedua adalah apa? Wa tu'ati man haramaka.
memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Ngerti nggak maksudnya? Bu, Pak, kita kan punya teman nih. Kadang-kadang nggak kita punya teman temannya pelit. Ada. Mudik. Ada, iya korek, kucing, bakhil. Tapi kata Nabi, walaupun kita punya teman bakhil, punya saudara pelit, punya tetangga pelit, tapi kita tidak bakhil, tidak pelit kepadanya, itu akhlak yang mulia. Paham kan Ibu? Jadi kata Nabi, biarkan saudaramu pelit, biarkan temanmu pelit, biarkan tetanggamu pelit, tapi engkau jangan pelit kepadanya. Itu akhlak yang mulia. Mungkin jadi aneh. Biasanya bakal duit madu medit di mana? Ayo jujur ya Pak ya. Coba kita punya tetangga pelit betul, tetangga kita atau teman kita pelit betul. Biasanya kita pelitin lagi Bu. Bener Pak? Nah itu dalam ilmu pertandingan namanya draw. Tahu draw? Seri satu-satu atau kosong-kosong, lah kasih menang, lah kasih. Makanya kata Nabi, jadikan kalian hamba Allah yang menang. Biarkan dia pelit, biarkan dia bakhil, yang penting kita jangan pelit. Itu akhlak yang mulia. Dua. Yang ketiga, wata'afu amman zalamaka, memberi maaf kepada orang yang pernah menyakiti kita. Bapak Ibu punya atasan? Punya atasan? Pernah suatu ketika atasan kita marah betul sama kita. Tadi disebut kita kalau marah katanya bukan berarti benci, tapi sayang. Tapi kitanya salah paham. Ini kita punya pimpinan selalu marah sama kita. Kalau kalau nyuruhnya kita terus. Tapi sih sebenarnya kita kalau disuruh sama pimpinan, pernah nggak kita nolak kalau disuruh pimpinan? Nggak pernah. Kamu sini, kalau ini kerjaan siapa? Nanti besok kalau selesai ya siapa? Ini mas siapa? Tapi dalam hatinya karyawan semene ake, cinti kokon maning kita. Betul gak? Ada yang begitu? Sakit hatinya. Awas ya, terdengar kerjaan pensiun. Cepat pensiun. Karena gak suka. Hatinya tersakiti, hatinya terbolimi. Tapi kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita. Akhlak yang mulia. Nih ibu-ibu, kan ibu punya suami nih. Pernah gak Bu? Saya mau tanya, hatinya disakiti sama suami? Hah? Iya jujur. Pernah gak Bu? Ibu hatinya disakiti sama suami? Sering. Kenapa ibu hatinya disakiti sama suami? Sakit gak Bu? Tapi biar kata ibu pernah disakiti oleh suami, tapi ibu mampu memaafkan suami. Itu akhlak yang baik. Hari raya kemarin suaminya bilang, Bu, minal aidin ya Bu ya, maafkan saya banyak salah sama ibu. Iya Pak, siapa dosa akhir kalau kita. Iya kan dari papa kurang wis. Ya, mau nggak ibu maafkan saya? Ya maulah. Saya suami sendiri punya salah nggak saya maafkan. Saya juga sama Pak. Barangkali saya punya salah, maafkan juga ya Pak ya. Iya sama-sama. Betul. Sama kita punya teman juga begitu. Harus saling maaf memaafkan. Allah katakan dalam Al-Quran, wa'fu anhum wasba'innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah orang yang datang ketika orang itu meminta maaf. Jadi kalau ada saudara-saudara kita datang kemudian minta maaf sama kita, kata Allah, terima maafnya. Kenapa? Karena menerima maaf saudaramu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya menerima maaf saudara kita itu adalah perbuatan yang baik. Pak Ustaz, gimana kalau seandainya saya sudah datang
Ibu, bapak, maafkan kesalahan saya. Tiada maaf bagimu. Saya sudah terlanjur sakit hati. Ternyata orang itu tidak mau memaafkan kita, Bapak Ibu. Ada nggak? Ada nggak yang begitu, Pak? Ada. Tapi bukan di sini, bukan. Di sana operasi, minta jasa. Hati-hati. Kalau ada orang yang datang kepada kita minta maaf, kemudian kita tidak mau menerima maafnya, maka itu adalah dosa yang besar. Seandainya, contoh, ibu bapak punya salah sama saya. Seandainya, Kang Aib, saya punya salah sama Kang Aib, maafkan kesalahan saya ya. Terus saya bilang, tidak maaf bagimu, saya tidak mau memaafkan kesalahanmu. Yang dosa siapa? Saya. Karena saya tidak mau memaafkan kesalahan daripada saudara. Allah saja, Pak. Allah kita punya Tuhan. Sepobrok-pobroknya manusia, sebejat-bejatnya manusia, sebanyak-banyaknya orang bermaksiat kepada Allah, ketika dia mau datang kepada Allah minta maaf, kira-kira Allah maafkan enggak? Maafkan enggak? Sampai dulu itu maaf loh, Bapak Ibu, ada kisah. Ada seorang pembunuh. Dia sudah membunuh 99 orang. Kerjanya matiin orang. 99 orang, Pak, dia udah bunuh. Alhamdulillah dia dapat hidayah dari Allah. Dia ingin taubat. Ingin tahu? Dia datang kepada seorang kiai. Kiai, saya ini punya sejarah yang kelam. Saya hidup di dunia sudah membunuh 99 orang. Bagaimana Pak Kiai? Seandainya saya ingin bertaubat kepada Allah, kemudian dosa saya ini diampuni apa tidak? Kata kiainya, karena ini orang sudah membunuh 99 orang, Pak. Apa dia bilang? Dosamu tidak akan dimaafkan oleh Allah. Marah ini orang yang membunuh 99. Saking marahnya, kiainya tadi dibunuh, akhirnya jumlah pas 100. Dia cari lagi kiai yang lain. Saya pengen taubat kepada Allah, kira-kira dosa saya diampuni apa tidak? Ketemu sama kiai yang lain. Pak Kiai, saya sudah datang ke Kiai Anu. Saya sudah jujur, saya sudah membunuh 99 orang. Tapi kiai tersebut apa? Tidak, Pak. Kiai tersebut mengatakan bahwa dosa saya tidak diampuni. Maka saya bunuh itu kiai tersebut. Sekarang saya datang ke kiai yang lain. Gimana Pak Kiai, kalau saya seandainya punya salah membunuh orang jumlah 100, kemudian saya bertobat kepada Allah, apakah dosa saya diampuni? Kata Pak Kiai, kalau saya bilang tidak diampuni, saya pasti akan dibunuh lagi. Maka Pak Kiai tersebut mengatakan, dosamu pasti akan diampuni oleh Allah. Allah saja mampu mau memaafkan kesalahan hamba-Nya. Masa kita tidak mau saling memaafkan? Betul? Makanya nanti di akhir acara kita saling berjabat tangan, saling maaf memaafkan. Insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah Ramadan sebulan penuh puasa. Kemudian datang hari raya Idul Fitri. Pak Bu, Allah sudah membersihkan semua noda-noda kita. Amin. Jadi dosa kita yang banyak, yang kemarin tuh Pak, ya, yang mungkin lebarannya hitam semua barangkali, ya, penuh dengan noda. Allah sudah bersihkan. Sekarang ini Bapak Ibu, hati kita sudah sebersih nih, kayak di tembok, putih bersih. Kata Allah, jangan kau kotori kembali. Tapi subhanallah, namanya juga kita manusia. Baru 15 hari udah ditinggal Ramadan, kelihatan aslinya kita. Betul? Jujur kita di Ramadan bagus kan ibadah kita? Bagus. Sholat kita bagus, puasa kita bagus, bangun malamnya kita bagus. Ibu, waktu Ramadan jam 2, jam 3 bangun kan? Bangun. Ngapain? Mangan pagi. Tahajud.
gedolo baru sahur ya, waktu Ramadan. Witir dikerjakan nggak witir di Ramadan? Kerjakan waktu Ramadan. Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita. Bapak Ibu kalau malam bangun nggak? Malam bangun apa? Sekarang Ramadan sudah meninggalkan kita, masih witir Pak? Pak masih witir? Beli witir di kamu yang Ramadan tahun lalu. Padahal Bapak Ibu kalau malam, setiap malam kita witir, walaupun bukan di Ramadan, bisa Bapak Ibu. Betul? Baca Quran kita di Ramadan, hebat, luar biasa. Sekarang di Ramadan, gimana baca Quran kita? Nah, udah selesai. Shadaqallahul. Bahkan mungkin ada di sini yang dari mulai Lebaran kemarin sampai hari ini belum pernah baca Quran sama sekali. Ada di sini. Ada. Saya tahu orangnya. Kenapa? Demikian. Makanya itulah ibu bapak, ketika dosa kita diampuni oleh Allah, ada makhluk Allah yang tidak suka ketika dosa kita diampuni. Siapa? Iblis. Siapa kan? Iblis. Iblis itu paling gak temen. Marah itu iblis ketika hari raya Idul Fitri, ketika Allah ampunkan semua dosa hamba-hambanya. Iblis marah. Kenapa iblis marah? Karena Allah telah mengampuni dosa hamba-hambanya. Makanya iblis, gimana caranya? Hei pasukanku, kata iblis, goda kembali itu anak turunan Adam supaya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 3 atau tanggal 4 kemarin itu ada acara nadran bersolawat. Ada acara nadran nelayan di Karangsong. Tahu ya Pak ya? Tahu. Saya kebetulan diundang suruh doa. Di situ hadir juga Ibu Bupati Indramayu, Ibu Nina. Selesai doa, ada kang apal. Tahu kang apal Pak? Ya, arak-arakan. Itu umat yang namanya arak-arakan. Semua makhluk keluar. Bangsa setan itu kabel. Masih bokongnya gede Pak. Raya aku golek ya, raya satuan piring, anggota pakai kedok binatang. Saya dipikir dalam hati, iyalah Ramadan bulan kemarin setan-setan pada di rantai. Sedikit Ramadan Nusrat pertukar. Masya Allah. Saya kebetulan duduk pas di depan, lewat tuh peserta karnaval. Ambune wis cengeng Pak. Ambune wis cengeng. Dia mampu spiritus. Kalau mulut sudah mau spiritus, ini urusannya apa? Mabuk. Saya berpikir baru saja kita ditinggal Ramadan, baru berapa hari coba, ya kan? Baru berapa hari tinggal Ramadan, udah maksiat lagi kepada Allah. Itulah kerjaannya iblis. Makanya hati-hati nih ibu bapak, yang dulunya kita rajin ibadah di bulan Ramadan, istiqomahlah. Jangan lagi maksiat, jangan lagi kita kotori yang sudah putih bersih. Insya Allah. Walaupun Allah itu Maha Pengampun, jangan mentang-mentang Allah Maha Pengampun, kemudian kita sekarangnya dewek maksiat kepada Allah. Jangan Pak. Supaya apa? Maaf ibu bapak, Allah itu akan memberikan nikmat yang banyak kepada kita, dan memang nikmat Allah itu banyak. Wa idza uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmatku kata Allah, la tusuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Karena begitu banyaknya nikmat yang Allah kasih kepada kita. Bahkan ada ayat tadi bunyinya Quran Surat Ar-Rahman disebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat apalagi yang kau dustakan hai manusia? Semua nikmat sudah aku kasih kata Allah. Ibu pengen punya suami, udah dikasih suami. Pengen anak, udah dikasih anak. Pengen rumah, udah punya rumah. Pengen gelang keroncong, udah dikasih gelang keroncong.
Ingin apa lagi? Kata Allah, semua nikmat sudah aku kasih. Tinggal kita syukuri, Bu. Betul Pak? Ayo betul-betul kita syukuri. Berbanyak kita syukur. Insya Allah Allah akan tambah nikmat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Oleh karenanya Ibu Bapak, mudah-mudahan kita yang masih diberi oleh Allah sehat walafiat, masih diberi oleh Allah kesempatan untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi kita dengar, mudah-mudahan pengajian bulanan akan berjalan. Ya, karena sudah libur berapa tahun Pak? Lagi 2 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Ini 4 tahun kita libur gara-gara COVID, betul? Nanti insya Allah kita sambung kembali ya pengajian bulanan yang ada di koperasi kita ini. Ya, agar kita jadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Terima kasih Pak Haji hadiahnya, THR-nya. Alhamdulillah sudah sampai. Cuma sayangnya cuma sarung doang. Jadi saya kemarin lebaran pakai sarungannya, bajunya nggak ada. Iya. Makanya nanti kalau kapan-kapan mau ngasih lagi sesetel sarungnya dari ono. Nah ya itu mau pakai sarungnya baik, itu layak sarungan. Kalau ngasih kiai itu jangan tanggung-tanggung ya. Ya ini masukan. Hari masukan tuh diterima ya bangga, boleh diterima ya apa omongan. Dengan kiai malah masalah, Pak. Dipaya, alhamdulillah, dipaya. Kita lihat itu di siapa ngasih orang boy itu awas ya. Enggak ada yang begitu. Yang penting kita apa aja lah, ya. Berarti itu namanya ada perhatian. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Cuma saya curiga juga tuh 4 tahun libur itu nggak ada tuh THR. Cuma pas tadi kok ada. Wah ini kayaknya makanan ini undang saya jadi kasih. Sempat suudon juga sempat. Cuma nggak boleh suudon lah. Dosa suudon. Yang penting saya doakan mudah-mudahan Primkopti Indramayu yang KSP kita biasa insya Allah berkembang. Karyawan-karyawatinya sukses semuanya. Dulu saya pernah ngomong, karyawan-karyawati pengen naik gaji nggak? Pengen. Udah naik belum? Hah? Alhamdulillah. Pengen naik lagi nggak? Nanti insya Allah 10 tahun yang akan datang. Ya, tinggal kita mengajar kita sama Allah. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah. Tidak ada syai'an ayyakuna lahu qudra. Apabila Allah sudah berkehendak, kun fayakun, jadi maka jadi. Makanya kita tuh Pak Bu, maaf, lebih enak minta sama Allah daripada minta sama manusia. Loh, betul ya? Betul. Lebih enak kita minta sama Allah. Kalau minta sama Allah nggak terbatas, mau berapa saja, ya. Dan kita nggak usah malu kalau minta sama Allah. Tapi kalau kita minta sama manusia, kadang kita malu, betul nggak? Jangan minta, mau utang aja malu, mau kasbon malu kan? Dulu siapa yang namanya kasbon, mana ini kasbon? Papa Bu ingin potong bayar gaji, ya kan? Makanya kita jangan malu sama Allah. Baik, hadirin berhadirat rahimahullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita di kesempatan hari yang berbahagia ini dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil barakati ma'ulana rasulina dzalik an taftah lana bi kulli khair wa an tafadhal 'alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair. Ya Allah ya Rabb, berkahilah kami ya Allah, berkahilah kami ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah badan kami, berkahilah perniagaan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah keturunan-keturunan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kekuatan iman dan Islam. Jangan sampai kami meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Engkau ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah.
Ampunkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang berbahagia ini kami memperingati, kami mengadakan acara halal bihalal. Kami ingin saling maafkan di antara saudara kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bukakan pintu hati kami untuk bisa saling maafkan ya Allah. Karena itulah yang Engkau perintahkan kepada kami sebagai selaku hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahilah di mana kami bekerja ini ya Allah. Berkahilah semua apa yang kami inginkan ya Allah. Semoga Engkau kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah. Kau sehatkan badan kami ya Allah. Barangkali ada di antara kami yang punya penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Berikan kami sehat walafiat. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami petunjuk-Mu ya Allah yang lurus, sehingga kami menjadi hamba-Mu yang selamat dunia dan akhirat, menjadi hamba-Mu yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah ya Rabb, perkokohkanlah, perkuatkanlah persaudaraan di antara kami ya Allah. Kebersamaan, kekompakan, kejujuran itu adalah modal kami untuk kami dapat dipercaya bekerja di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah Kopi Indramayu dan Mitra Jasa diberikan oleh-Mu ya Allah keberkahan yang sangat luar biasa, sehingga koperasi ini menjadi koperasi yang besar, koperasi yang berkembang dengan pesat. Para karyawan-karyawatinya mudah-mudahan diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan, diberikan kesejahteraan oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, angkat kesusahan dan kesulitan kami ya Allah, ganti semuanya dengan kemudahan ya Allah. Karena Engkaulah yang maha tahu, Engkaulah yang maha memberikan jalan keluar bagi kami. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berdoa bermunajat kepada Engkau. Ijabahkan doa kami ini ya Allah, karena hanya kepada-Mu lah kami memohon, hanya kepada-Mu lah kami meminta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Habib Muhammad bin Ali bin Yahya atas kuliah Hikmah Halal Bihalal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dan kita termasuk insan-insan yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini yang kami hormati, setelah ini dilanjutkan dengan ramah-tamah dan bersama. Demikian rangkaian acara halal bihalal keluarga besar Kopi dan SP kita Indramayu. Dan sebelum saya tutup, saya membacakan pantun. Kalau ada sumber dilanggar, boleh kita menumpang ambil. Maafkan salah dan dendam, mari kita bersihkan hati. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum